Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, hari ini kita bagian perakitan ya, mesinnya Bos Marcel ya bosku ya. Kita lembur. Nah, ini saya sepilkan untuk garapan dari blok OB spesialnya ya. Nah, sebelum dinaikkan. Nah, ini kemarin yang nyinyir ya, ataupun yang istilahnya merendahkan produk dari kita itu sudah berkarya lama ya di blok OB spesial. Dan motor saya sendiri yang dipakai tuning karbu itu pakai blok OB spesial ya. Nah, ini hasil portingannya ya, cakep tuh. Oke, ini kita nggak main cor-coran ya, karena cor-coran itu apa ya, plus minus sih sebetulnya ya. Minusnya terlalu banyak turbulensi nantinya ya. Nah, di bagian X-nya makanya kita tidak menggunakan sistem cor karena konstruksinya kita sudah kuat, dijamin. Oke, kita langsung pemasangan aja. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat stang pistonnya new dan original. Ini kodenya ya. Kodenya beda-beda sih ya. Cuma ini kalau yang lokal saya pastikan kodenya itu pasti mereknya. Kalau misalkan NPP NPP ya, kalau RKN RKN. Nah, kalau ori kodenya seperti ini. Dan untuk bearing big end itu sudah pasti dari bahannya itu seramik bukan baja ya. Jadi dia anti nyekek ya, nggak apa sih namanya tuh, nggak ngembang ya, nggak akan mengkerut, lebih stabil suhunya pakai seramik. Nah, ini terus ini kemarin kan rusak ya bagian ini nih, tutup rantai ya. Nah, ini udah kita repair ya. Dan untuk crankcase itu juga kita lakukan vapor blasting ya. Nah, yang bingung vapor blasting fungsinya apa? Nah, ini untuk mencerahkan lagi ya, supaya baru lagi, seperti baru lagi dari crankcase ya. Aluminium seperti ini itu akan bersih dengan vapor blasting ya. Nah, jadi ini kebetulan ya, yang turun mesin sekalian vapor itu lebih oke, bersih semuanya ya. Nah, ini piston pim, jangan sampai salah pasang. Posisi ring pistonnya ini teman-teman bisa dilihat menghadap ke atas ya, coaknya tuh. Bentar, saya zoom, ngeblur. Nah, kelihatan ya. Itu posisinya coaknya menghadap ke atas ya. Dan posisinya pada lubang sini, dan harus bergerak bebas. Jangan nyepet ya. Nah, harus bisa seperti ini. Oke? Jelas ya? Jangan sampai salah. Dan dari atas itu terbaca tulisan PIM 100 kalau nggak salah. Betul nih, ada tulisan PIM 100. Nah ya. Nah, di ring pistonnya. Berarti itu nggak terbalik ya. Itu posisinya sudah sangat betul. Terus tanda panah itu menghadap ke exhaust. Kalau bang exhaust atau knalpot, ataupun panahnya itu menghadap ke depan aja ya, ke roda depan. Lebih simpelnya seperti itu. Ini Bos Marcel katanya nanti mau di repaint katanya sekalian. Tambah oke. Ininya udah bersih apa, crankcase-nya. Terus ini teman-teman dipastikan ketika pasang piston di blok ya, itu dicek TMA-nya dulu ya. Yang paling bahaya itu yang posisi pistonnya itu nongol. Nah, itu bahaya. Kalau terlalu nongol mepet ke busi, bisa sampai nggak hidup nantinya ya, karena businya ketonjok sama piston. Kalaupun hidup terlalu rapat, bikin bolong piston juga nggak boleh ya. Jadi harus diperhatikan. Nanti kencengin dulu baut-bautnya, terus nanti dicek TMA-nya ya, titik mati atasnya. Atau ketika bahasa simpelnya itu ketika posisi piston nongol paling atas. Nah, itu seberapa? Jangan sampai offset atau melebihi garis dari liniernya ya. Kalau terlalu keluar itu bisa ngebuat piston bolong ya.
Jadi hati-hati. Nah, biasanya yang terjadi offset itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, stroke up. Meskipun hanya 0,5, ini jelas pasti nongol. Ya, udah stroke up. Atau stang pistonnya rusak. Lahar big end-nya udah kena, ya, melintir. Jadi dia posisi stang pistonnya pasti agak ke atas di TMA-nya. Nggak stabil. Kadang di atas, ya, kadang juga bisa di bawah. Jadi pastikan stang pistonnya juga bagus, aman, ya, tidak rusak. Kalau ini sudah pasti aman, ya. Dan kemarin untuk engine set kita pakai Vito, ya. Itu udah dipakai di motor saya sampai detik ini aman. Belum ada suara aneh-aneh, ya. Yang penting oli sampingnya dijaga, ya. Apalagi motor yang selalu high RPM. Oli samping jangan yang terlalu encer, itu saran dari saya, ya. Kalau misalkan yang kental mahal bang, resiko, ya. Kalau cuman buat harian santai-santai aja, bolehlah pakai yang lebih encer, ya, oli sampingnya. Jadi semakin encer oli samping, logikanya adalah semakin mudah. Itu ada om? Mau pakai itu? Jadi kalau misalkan semakin encer oli samping itu akan mudah terbakar, ya guys, ya. Jadi sebelum oli samping bisa melumasi, dia udah kebakar duluan tuh. Nah, alhasil pelumasannya kurang, ya. Jadi harus oli sampingnya itu kalau misalkan pengen aman banget itu pakai yang kental. Nah, terus kalau yang kental nih, ya, itu nggak boleh masuk ke wadah pompa oli ataupun ke kempis oli samping. Yang kental kemana larinya? Ke tangki, ya, sama bensin di mix. Jadi nanti double. Karena yang kental kan itu biasanya untuk tipe racing, ya, tipe-tipe racing itu pasti kental oli sampingnya. Jadi itu khusus di mix sama bensin. Nanti yang dari dari pompa oli bebas. Teman-teman mau pakai apa aja boleh, ya. Yang penting minimalnya itu untuk Ninja itu Jaso FC, ya, Jaso FC, Jaso FD silakan, boleh. Bebas mau merek apapun. Tapi, ya, yang di tangki itu harus oli samping sekelas oli samping untuk balap, ya. Jangan berseberangan merek, itu nggak boleh. Misal nih, kemarin ada yang tanya, bang, saya di kempisnya pakai Moto 510, terus di tangkinya pakai Idemitsu, ada yang pakai Epalu Pro, ada yang pakai Eneos. Itu nggak boleh, ya. Maksudnya itu boleh berseberangan itu dengan oli samping racing, ya. Mau merek apapun boleh, asal oli samping racing, ya. Meskipun beda merek nggak apa-apa, ya, nggak akan ngaruh karena itu tugasnya melumasi pembakaran, ya, untuk melumasi pembakaran karena lebih kental. Tapi kalau misalkan sama-sama Jaso FC dengan aditif yang berbeda, itu justru nanti hati-hati, ya, ke laharnya. Biasanya laharnya itu cepat berisik, ya, hati-hati. Oke, mungkin itu segitu penjelasan dari saya. Kalau misalkan teman-teman mau melihara motor 2 tak, ya, atau mau inregen juga sama. Nah, ini kan inregen nih, semua oli itu netral, ya, dihabisin. Nah, kalau bisa yang dipompa oli itu yang jangan yang gonta-ganti lah, ya. Kalau misalkan mampunya pakai Idemitsu, pakai terus Idemitsu, jangan kadang Idemitsu, kadang Motul, ya. Jangan. Gak bagus, ya. Kalau oli samping racingnya bebas, mau pakai apapun, ya, boleh. Karena oli samping racing itu tugasnya lebih ke pelumasan yang lebih baik di high RPM. Nanti kita ini akan coba hidupkan, ya, akan mendengar suaranya, mungkin sambil ngecek juga ada kebocoran atau enggak di seal water pump. Oh iya, ini saya keingetan. Jadi ini sebelum ada oli, ya. Jadi ini nggak ada oli, nggak ada air. Ini posisinya putih, ya, untuk kacanya. Kemarin Bos Marcel nggak nitipin kaca buat diganti sih, ya. Murah sih kacanya, cuma 20 ribuan. Cuman si bosnya nggak ngusulin kemarin, ya. Dan saya juga baru ngeh ketika pas naikin ini, pas mau dinaikin dicoba dicuci di lap juga nggak bisa. Oh, ternyata kacanya, ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi ini bukan bocor, ini takut nanti dikiranya bocor. Jadi ini kosong posisinya, guys. Tidak ada oli, ya, tidak ada air radiator. Mesin juga masih seperti ini. Jadi ini udah putih, ya.
bukan bocor dari seal water pumpnya. Oke. Nah, ini posisi head. Nah, mungkin ini kita skip dulu, nanti kita lanjut buat pasang knalpot, kita hidupin, kita dengar suaranya ya. Kita skip dulu, oke? Karena kepanjangan nih kalau diterusin. Oke bosku, ini sudah terpasang ya. Ini karbunya ya, ini udah kita tuning. Kita langsung coba cek sound ya, suaranya kayak gimana ya. Oke. Halus. Halus ya. Ini dengan pengapian seadanya, tanpa aki. Untuk di primer sekunder juga masih aman, ini nggak ngiung. Oke, engine off. Nah, oke. Ini buat bos-bos yang pengen kirim mesin segeluntung juga boleh. Nanti kita tuning ulang ya, kita permajaan ulang ya. Ini kalau misalkan mau sama papor blastingnya juga boleh ya. Tuh ya, lebih bersih, lebih kinclong ya. Oke, bisa langsung WA aja di 081912821531 untuk transaksi ke rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Kalau untuk spare part nanti pilih aja sendiri mau pakai yang mana ya. Cuman rekomendasi dari kita paket yang ini yang paling hemat dan juga insya Allah awet ya. Oke, mantap bosku.